Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Dirjen dulu. Pak Usman, kalau tahun lalu di menjelang akhir KTT G20 sempat kita harap-harap cemas akan ada kesepakatan tidak untuk beberapa hal terkait waktu itu yang paling penting adalah soal perang Rusia-Ukraina. Walaupun kita lihat kemudian akhirnya ada kesepakatan itu. Nah, untuk KTT ASEAN yang akan berlangsung besok 2 hari ini di Labuan Bajo, kira-kira apa akan ada kesepakatan yang baru, yang maju terkait dengan beberapa hal yang dihadapi, mungkin krisis di Myanmar, mungkin soal ketegangan Laut Cina Selatan, mungkin juga soal bagaimana menyikapi dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Seperti apa, Pak Dirjen? Jadi soal Myanmar misalnya, ASEAN ya, Indonesia sebagai ketua ini kan tidak mengundang junta militernya, gitu. Jadi tidak mengundang pemimpin politiknya. Dan kemudian Presiden Jokowi juga sudah menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar. Ya, kalau dalam bahasa diplomatik itu sudah cukup dengan pernyataan itu, maksudnya cukup keras juga begitu ya, seruan semacam itu, gitu. Karena kita juga memang harus hati-hati ya, harus dan di politik yang dimainkan oleh kita ini kan bukan megafon politik begitu ya, dalam konteks penyelesaian kasus apa namanya Myanmar begitu ya. Ya kemudian kita juga harus paham bahwa itu adalah persoalan dalam negeri juga. Kalau kita terlalu masuk maka itu bisa menjadi satu intervensi, akan dituduh seperti intervensi. Dan kalau kita lihat kondisi di Myanmar sebetulnya kan junta militer ini kan menguasai hanya 40-50% Myanmar. Selebihnya itu kan dikuasai oleh banyak faksi berdasarkan etnis begitu. Nah, jadi yang kita upayakan adalah coba berbicara dengan faksi-faksi itu begitu ya. Negara-negara ASEAN itu tidak menggunakan megafon diplomasi misalnya begitu. Nah, kemudian ada saya kira yang akan maju ya, konsensus ataupun kesepakatan di bidang tindak pidana perdagangan orang. Ya, ini mungkin tinggal ketok palu nanti di KTT di antara pertemuan kepala negara ya, karena sudah dibicarakan di level Menteri Luar Negeri dan Menko Polhukam kita juga hadir di situ begitu. Nah, sementara untuk tadi yang Anda tanyakan ya, saya kira itu tidak perlu ada kesepakatan lagi ya, karena memang ASEAN sudah melaksanakan seperti yang apa saya sampaikan tadi ya, sejak kelahirannya ya, sejak 1976 ya, kita sudah bisa memainkan politik yang sekarang ini ya, dulu belum disebut pragmatis itu tadi begitu ya. Jadi tidak perlu itu ada konsensus ataupun kesepakatan ya, karena kita sudah mempraktikkan sejak dahulu. Dan nanti mungkin malah yang di KTT dengan mitra wicara itu justru kita akan lebih konkret kan hubungan ekonomi baik dengan Amerika maupun dengan Tiongkok, karena keduanya adalah mitra wicara negara-negara ASEAN begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Usman Kansong. Mas Dandi, kalau bicara tadi yang sebelum jeda, dedolarisasi, namanya saja sudah tidak menggunakan dolar gitu. Dan dolar itu kan Amerika Serikat. Apakah kemudian kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, atau jangan-jangan nanti ada kesepakatan semua negara ASEAN menggunakan satu mata uang tunggal misalnya, walaupun itu mungkin sulit, itu bukan dianggap berpihak akhirnya kepada katakan Tiongkok karena tidak menggunakan dolar Amerika lagi? Kalau menurut saya mungkin pertimbangannya tidak boleh didasarkan dengan pengaruh gitu ya, pengaruh ataupun politik, geopolitik. Lebih melihat bagaimana dolar ini kan sebenarnya dipakai karena dia adalah mata uang yang paling stabil. Gitu ya. Jadi selama ini, sebelum tahun-tahun belakangan ini. Cuman kita harus lihat ke depannya gitu ya. Apakah memang mata uang dolar tetap akan stabil? Apakah tadi yang disebutkan diversifikasi itu akan menguntungkan gitu ya?
atau malah diversifikasi ini akan menaikkan transaction cost gitu. Karena kan yang sebenarnya menggunakan dolar itu sendiri adalah private sectors ya. Jadi mau misalnya government-nya atau mungkin pemerintahnya bilang jangan gunakan dolar gitu ya. Tapi private sectors kebanyakan investasi gitu ya, perdagangan itu masih menggunakan dolar. Gimana gitu ya. Jadi mungkin ini harus dibicarakan gitu, dan menurut saya itu bukan sesuatu hal yang prioritas dari in the short term paling tidak gitu ya, untuk dedolarisasi gitu atau diversifikasi gitu. Kita di saat-saat yang berisiko tinggi, geopolitik tinggi gitu ya, kita pingin yang stabil gitu ya, dan berisiko rendah gitu, dan mungkin itu ya, dolar menurut saya masih akan dipakai lebih banyak. Terima kasih Mas Dandi. Prof Hikmah, mungkin singkat saja. Menavigasi kekuatan ekonomi ASEAN tadi Pak Dirjen mengatakan pragmatis. Apa itu artinya kita, maksudnya menjadi anggota ASEAN, menjadi ketua ASEAN tahun ini, punya sikap yang situasional, atau memang itulah yang harusnya dipakai saat ini ketika dua kekuatan besar ini memang sama-sama dibutuhkan ASEAN? Yang terakhir itu yang seharusnya kita gunakan. Dan seperti saya katakan, itu sudah kita laksanakan di Indonesia, politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi bebas aktif itu dalam konteks bahwa kita akan merapat kalau misalnya kepentingan kita memang membutuhkan hal tersebut. Tapi kita akan menjauh kalau misalnya kepentingan kita justru yang bertentangan dengan kepentingan dari negara lain. Nah ini yang ASEAN ini yang harusnya menerapkan hal tersebut. Kalau dalam perjalanannya, ASEAN punya kepentingan lebih dekat dengan katakan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia itu lebih butuh pada saat proses ini dekat dengan Tiongkok. Maka sebagai ketua ASEAN, yang mana yang harus didahulukan Indonesia? Apakah ASEAN ya? Atau kepentingan negara kita? Yang pasti kepentingan nasional kita. Ya, jadi kita nggak bisa bicara dalam konteks kepentingan ASEAN. Karena apa? Tadi yang saya katakan, bahwa ASEAN ini masih belum terbentuk seperti kayak di Uni Eropa. Kira-kira. Baik, kita harapkan KTT ASEAN besok 2 hari di Labuan Bajo akan menghasilkan konkret keuntungan bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN. Saya berterima kasih kepada Prof Hikmahanto Juwana, kepada Mas Dendi Rafitrandi, dan juga kepada Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak pada malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.